Pak Ketua. Assalamualaikum Pak Ketua. Salam. Saya lagi ngabuburit Pak. Saya pengen tahu tentang ruang pintar pemilu dong di Kota Cimahi ini. Silakan. Kebetulan nih saya lagi ada luang waktu sambil juga menunggu maghrib nih. Sekalian kita ngabuburit bareng lah ya. Mari kita kenalkan, nanti ada beberapa ruangan di sini. Sebetulnya ruangannya ada 3 di sini. Yang pertama ada ruang media, ruang display, kemudian ada ruang audio. Kita ke ruang yang pertama aja dulu nih di sini ya. Nah, di sini ruang media. Nah, ini di sini di ruang media. Nah, kita di sini nanti seandainya teman-teman pemilih kalau misalnya ingin tahu tentang sejarah pemilu, nanti kita di ruangan ini nanti kita akan menjelaskan tentang dari sistem pemilu, sejarah pemilu. Nah, di ruangan ini nanti kita juga nanti bisa menjelaskan juga ke teman-teman pemilih yang hadir atau datang ke ruang pintar pemilu KPU Cimahi tentang tahapan penyelenggaraan pemilu. Ada beberapa jenis pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pilkada. Di sini nanti kita bisa terangkan. Kemudian di sini juga kita ada beberapa informasi tentang berapa sih presiden kita, udah berapa kita ada lah. Struktur organisasi di KPU juga nanti di sini bisa kita terangkan ya. Nah, kemudian ini soal teknis ya, dalam pemungutan dan penghitungan, kemudian denda pemungutan suara. Inilah ruang media yang dimiliki di ruang pintar pemilu, jadi RPP di KPU Kota Cimahi. Kemudian di sini juga kita masih menyimpan alat yang memang sudah sangat membantu ini, kotak suara dan bilik suara yang dari aluminium. Sekarang kita eranya sudah tidak menggunakan lagi aluminium, kita sudah menggunakan bahan yang berbahan kardus yang satu kali pakai. Kalau dulu ini berkali-kali pakai. Ini sebagai, anggap aja di museumnya nih ada kotak dan bilik dari aluminium. Karena ke depan kita tidak akan menemukan ini lagi. Mudah-mudahan seperti ini ruang media. Oke teman pemilih, saya mohon izin ini biar bisa agar lebih jelas, mohon izin buka maskernya. Kita lanjut teman pemilih, kita lihat tadi kita sudah memberikan gambaran yang ada di ruangan ini. Kita coba menelaah struktur organisasi KPU. Ya kan, KPU RI. Ini kita barusan hari kemarin di KPU RI itu kan beranggotakan komisionernya adalah 7 orang. Ya, 7 orang, dan alhamdulillah untuk periode 2022-2027 hari kemarin tanggal 12 April kita periode yang baru komisioner 7 orang ya di KPU RI sudah dilantik oleh Presiden. Itu adalah KPU di tingkat, kita kan berjenjang ya, KPU itu dari KPU RI, kemudian KPU Provinsi. Di KPU Provinsi jumlahnya komisionernya adalah 5 orang, ada yang 7 kan gitu. Jadi maksimal 7 orang ya. Lanjut ya untuk menjelaskan bahwa di dalam struktur KPU ini selain dari KPU RI berjenjang, kita juga di tingkat provinsi juga KPU dengan komisionernya jumlahnya adalah 5-7 tergantung luas wilayah dari provinsi tersebut ini diatur. Kemudian di ke bawahnya lagi adalah kabupaten kota. Di kabupaten kota juga minimal 3 dan maksimal 5 orang komisioner di kabupaten kota, itu disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Nah, teman-teman pemilih di sini kita sering mendengar ada panitia ad hoc ya. Mungkin lebih familiar kalau dengan pemilih karena berdekatan di wilayah. Misalnya ada panitia pemilihan kecamatan, ini di kecamatan, dan anggota PPK itu adalah 5 orang. Itu beranggotakan dari masyarakat yang memang tidak berafiliasi dengan partai politik. Rekan-rekan teman-teman pemilih, teman pemilih kan biasanya lebih hafal dengan PPK, PPS ya, KPPS ini dekat di masyarakat. Itulah panitia ad hoc yang di bawah KPU Kabupaten Kota ya. Nah ini kalau PPK, ini keanggotaan PPK itu dulu sempat ada peraturan perubahan di aturan bahwa anggota PPK itu 3-5. Nah, kemudian ada gugatan ke MK, akhirnya diputuskan dikembalikan lagi ke semua anggota PPK itu di seluruh kecamatan adalah 5 orang. Ya, ini 5 orang ya. Ini berasal dari masyarakat nanti melalui seleksi yang diadakan oleh KPU Kabupaten Kota. Kemudian ad hoc yang lain
itu di tingkat kelurahan. Nah, ini adalah yang namanya PPS, panitia pemungutan suara ya. Ini 3 orang. Nah, di tingkat kelurahan ini ad hoc. Nah, kemudian di tingkat kelurahan juga kita masuk ke yang ad hoc yang paling banyak ini di kelurahan adalah di TPS. Nah, ini di TPS anggotanya adalah 7 orang ya, dan ditambah 2 petugas keamanan. Ini kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Jadi totalnya ada petugasnya 9 orang per TPS, 7 anggota, 2 petugas keamanan. Ini panitia ad hoc dan itu dari masyarakat sekitar. Nah, kemudian kita juga di luar negeri. Nah, kita di luar negeri juga ada panitia nih. Teman pemilih jangan pikir ini di luar negeri siapa panitianya? Ada di luar negeri juga, dinamakan panitianya adalah misalnya PPLN. Nah, ini sing ad hoc ini. Jadi panitia pemilihan luar negeri. Nah, di sini kedudukannya di kantor, biasanya di kedutaan besar perwakilan di luar negeri. Kemudian ad hoc yang berikutnya di luar negeri adalah KPPS LN. Jadi ada KPPS di dalam negeri tadi yang ini, kemudian ada juga KPPS di luar negeri. Anggota paling sedikit 3 orang dan paling banyak 7 ini diatur disesuaikan dengan beban-beban pekerjaannya. Ini struktur penyelenggara di KPU sampai tingkat bawah sampai tingkat TPS. Mudah-mudahan teman-teman pemilih paham dan juga penasaran dan ingin berpartisipasi. Saya dorong untuk berpartisipasi untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu menjadi penyelenggara. Oke. Kayaknya di ruang ini masih banyak yang harus perlu diketahui oleh rekan-rekan teman-teman pemilih, terutama di kita juga nih banyak bahan-bahan atau materi-materi yang sudah dicetak dalam buku informasi tentang partisipasi masyarakat dari berbagai basis pemilih. Di antaranya kita juga partisipasi basisnya adalah basis perempuan, kemudian ada komunitas. Nah, ini materi-materi ini sengaja kita siapkan di ruang ini untuk supaya bisa menjadi suatu referensi untuk bahan bacaan teman-teman pemilih. Tapi karena memang terbatas, ini tidak bisa dibawa pulang ya. Ini banyak ya informasi tentang partisipasi. Dan ini yang paling ini yang di sebelah sini kita juga mencetak ya informasi atau membuat buku-buku tentang perjalanan atau pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan di kota Cimahi. Dimulai kita pilkada 2007, 2012 dan seterusnya. Ini materi-materi ini nanti bisa dibaca. Mudah-mudahan semua informasi tentang pelaksanaan pemilu khususnya di kota Cimahi ya, ini bisa memberikan menambah wawasan teman-teman pemilih. Nanti juga mungkin kami juga pada saat momen-momen tertentu kita juga akan ada beberapa player atau misalnya informasi yang bisa dibagikan itu di momen-momen tertentu. Mudah-mudahan dengan adanya RPP di KPU Kota Cimahi, Ruang Pintar Pemilu ini bisa ikut membantu meningkatkan kecerdasan teman-teman pemilih dan pemahaman tentang